Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Unilever Indonesia. Berikut anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya kenalan terkait PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang memiliki 44 merek, 9 pabrik di berbagai area industri di Pulau Jawa, antara lain Jababeka Cikarang, Rungkut Surabaya, dan berkantor pusat di Tangerang. Nah, berikut beberapa produk yang merupakan anak usaha dari Unilever. Di antaranya ada Good Humor, kemudian Lipton, kemudian ada Pepsodent, kemudian ada Comfort, kemudian ada Sun, Dove, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Nah, PT Unilever Indonesia menempatkan sumber daya manusia itu sebagai pusat dari kegiatan perusahaannya. Secara sosial, Unilever memiliki tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan mata pencaharian. Program CSR pada PT Unilever Indonesia Tbk dijalankan oleh bagian Yayasan Unilever Indonesia yang masing-masing bagian memiliki beberapa program khusus. Guna mengimplementasikan program CSR, Unilever memiliki banyak sekali program. Namun hari ini akan kita bahas adalah 2 program saja. Yang pertama, program pengembangan petani kedelai hitam yang merupakan suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dari petani. Bahan utama pembuatan kecap adalah kedelai hitam sebagai bahan bakunya. Dalam memajukan kesejahteraan petani kedelai, Unilever didukung oleh pihak-pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada untuk membantu dalam mendampingi para petani dalam mengolah kedelai hitam untuk memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga hasil produksi dari kedelai tersebut dapat lebih berkualitas. Hasil produk kecap Bango milik Unilever berbahan dasar kedelai hitam terbaik dari hasil olahan para petani. Dalam program ini dapat dianalisis bahwa Unilever menerapkan CSR berupa Socially Responsible Business Practice atau berupa tanggung jawab sosial. Unilever menciptakan program pengembangan petani kedelai hitam dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan para petani dan untuk memberikan kualitas serta kuantitas ekonomi yang lebih meningkat dari sebelumnya. Program ini merupakan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bukti kontribusi perusahaan dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tiap Bango beri pelatihan tani. Tiap Bango kembangkan pertanian berkelanjutan. Setiap U beri kebaikan. Program kedua adalah mengenal sampah plastik dan lingkungannya. Ini merupakan program yang fungsinya untuk sebagai pilar lingkungan atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Nah, penggunaan sampah plastik di lingkungan masyarakat sangat efisien untuk memudahkan seseorang dalam penanganan produk. Namun, sampah menjadi tanggung jawab kita untuk dapat dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Unilever mengembangkan 2 program kampanye sebagai program tanggung jawab terhadap lingkungan terkait limbah sampah yang telah diproduksi dan juga sebagai bentuk CSR pemasaran, kemasyarakatan korporat, dan juga bentuk sebuah praktik bisnis dalam tanggung jawab sosial. Bentuk program dari mengenal sampah plastik ada dua yaitu pilah sampah dan bank sampah. Unilever menggambarkan bentuk pemilihan sampah terutama dalam rumah tangga agar masyarakat dapat teredukasi bagaimana dapat memilih sampah yang baik agar dapat didaur ulang. Unilever memberikan contoh bahwa perlu disediakan 2 tempat untuk membuang. Yang pertama adalah tempat sampah untuk membuang sisa-sisa makanan dan lainnya. Serta yang kedua adalah tempat untuk membuang sisa kemasan atau produk yang dapat didaur ulang kembali, seperti botol, sampo, dan plastik air mineral. Hal ini dilakukan guna menjaga keseimbangan lingkungan dari pencemaran limbah sampah. Program yang kedua adalah Bank Sampah. Bank Sampah adalah suatu program dengan sistem komunitas masyarakat untuk berpartisipasi turut serta untuk memberikan sampah mereka yang dapat didaur ulang seperti kertas, plastik, dan kaleng bekas. Sampah yang dimiliki dapat dibawa untuk diberikan ke bank sampah di wilayah terdekat, lalu akan ditimbang dan hasil timbangannya akan dicatat pada buku tabungan.
Setelah itu, sampah akan dibawa oleh petugas bank sampah untuk proses daur ulang. Program ini bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat agar memiliki rasa kepedulian terhadap limbah sampah serta mendapatkan edukasi mengenai jenis sampah yang dapat didaur ulang. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa kampanye kepada masyarakat guna mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik ke depannya. Edukasi mengenai pentingnya pilah dan tabung sampah telah dilakukan Unilever sejak lama. Hingga 2018, Unilever membina hampir 3.000 bank sampah di 12 provinsi. Upaya ini sejalan dengan komitmen Unilever. Baik, selanjutnya terkait lingkup CSR. Jadi lingkup aktivitas CSR secara garis besar itu bisa digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama terkait lingkungan hidup, kemudian yang kedua efisiensi energi, kemudian sumber daya manusia, kemudian pengembangan masyarakat, produk, dan sustainability. Nah, untuk lingkup CSR pada PT TBK Unilever di wilayah DKI Jakarta, pengambilan sampelnya. Yang pertama, terkait lingkungan hidup. Jadi terdapat program lingkungan di mana PT TBK Unilever itu melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang mungkin dijadikan sebagai sasaran pada pelaksanaan program GC ini, yang tentunya di sana belum ditemukan lingkungan yang hijau dan juga aspek lainnya seperti belum ada pembuatan kompos. Nah, dalam program lingkungan ini dari hasil identifikasi itu nantinya akan dilakukan yang namanya pembinaan masyarakat wilayah yang dipilih tersebut, di mana pembinaan tersebut dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan meminta atau mengirimkan 2 orang atau 2 fasilitator dari tiap-tiap RW yang kemudian akan dibina oleh PT TBK Unilever itu. Dan untuk materi yang diberikan itu mencakup pentingnya pelestarian lingkungan, kemudian bagaimana memberikan pendampingan atau memotivasi masyarakat, kemudian brainstorming di antara para peserta dan pelaksana, dan juga banyak dilakukan diskusi dan simulasi. Kemudian yang kedua, terdapat program daur ulang, di mana dalam program ini mengajarkan kepada masyarakat cara mengolah limbah dengan baik dan bisa berguna bagi masyarakat. Sehingga program ini dimaksudkan agar masyarakat itu bisa menjadi warga yang mandiri dan tidak bergantung kepada perusahaan, dan juga untuk terus menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir terdapat program pendidikan, di mana program ini ditujukan untuk anak-anak agar lebih kreatif, kemudian semangat dalam belajar, meningkatkan sosialisasi dengan teman-teman, dan membuat anak-anak itu terhibur. Misal dengan melakukan perlombaan-perlombaan ataupun dengan program-program yang itu bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah motivasi perusahaan melakukan program CSR. Yang pertama itu untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Lalu yang kedua itu untuk menambah nilai plus dalam persaingan dengan perusahaan lain. Lalu untuk meningkatkan loyalitas konsumen dan untuk meningkatkan profit. Keempat hal ini saling bersambungan seperti pada ilustrasi yang ada di slide ini. Jadi dengan meningkatnya citra perusahaan di masyarakat, maka nilai perusahaan di mata masyarakat itu akan meningkat, sehingga perusahaan itu akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan ketika masyarakat menilai kalau perusahaan itu lebih baik di bidang persaingan dengan perusahaan lain, maka masyarakat akan merasa loyal atau terus memilih produk dari perusahaan tersebut. Dan ketika masyarakat membeli produk secara berkesinambungan ke perusahaan itu, maka profit dari perusahaan akan terjaga atau bahkan meningkat. Konsumen yang tidak ingin memilih brand lain dan selalu datang lagi dan lagi. Jenis konsumen yang tidak memiliki keraguan untuk mengeluarkan biaya lebih membayar produk atau jasa yang Anda tawarkan.
Menurut data statistik, biaya untuk menarik konsumen baru lebih mahal 4 hingga 10 kali daripada mempertahankan konsumen lama. Dan di tengah ketatnya persaingan usaha, selain menjaga kualitas produk dan pelayanan, membangun hubungan baik dengan konsumen menjadi keharusan untuk menambah nilai jual Anda di mata konsumen. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.